Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Alfi Dadalova. Saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam di Mesir. Langsung saja kita ke materi pertama. Jadi Islam masuk Mesir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Lalu Amr bin As langsung diangkat menjadi gubernurnya di pada tahun 632 hingga 550 Masehi. Dan menjadikan Fustah atau dekat Kairo sebagai ibu kota. Dinasti Islamiyah silih berganti menduduki Mesir. Yang pertama ada dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, dan Utsmani. Lalu penjajahan barat di Mesir. Pada tahun 1798, tentara Napoleon mendarat di Mesir. Inggris mulai ikut campur dalam pemerintahan Mesir pada tahun 1882. Lalu Mesir merdeka dari Inggris pada tahun 1922. Dinasti Fatimiyah. Kebudayaan yang mendominasi adalah kebudayaan Persia. Dinasti yang didirikan oleh Ubaidillah al-Mahdi ini berkuasa selama lebih kurang 262 tahun atau berkisar dari tahun 99 hingga 1171 Masehi. Diperintahkan oleh 12 orang khalifah. Nama Fatimiyah merujuk pada Fatimah putri Rasulullah SAW yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Ali, dan Fatimah dari keturunan Ismail anak Ja'far al-Shadiq, termasuk sekte Syiah Ismailiyah. Awalnya pusat ibu kota dinasti Fatimiyah di Maroko karena jauh dari Baghdad atau Khalifah dinasti Abbasiyah. Lalu periode disintegrasi dinasti Abbasiyah. Terakhir abad 10 dinasti Abbasiyah mulai melemah dan muncul dinasti-dinasti kecil. Konflik dinasti Abbasiyah dengan Syiah karena dinasti Abbasiyah pernah mengkhianati orang-orang Syiah. Pengejaran besar-besaran terhadap orang-orang Syiah pada masa Khalifah Al-Hadi, Imam Idris bin Abdullah, dan pengikut-pengikutnya berhasil melarikan diri ke Maroko dan mendirikan dinasti Idrisiyah di sana. Imam Abdullah Asy-Syi'i atau Imam Syiah menyerukan kepada penduduk Maroko agar melantik Ubaidillah al-Mahdi menjadi pemimpin. Lalu pada masa pertumbuhan, tiga khalifah yaitu ada Ubaidillah al-Mahdi pada tahun 909 hingga 934 Masehi. Ada Al-Qaim 934 hingga 946, Al-Mansur 946 hingga 953. Jadi pada masa ini ibu kota dinasti Fatimiyah masih berada di Maroko. Khalifah Daulah Islamiyah. Jadi pada waktu yang bersamaan terdapat tiga khalifah di dunia Islam. Satu sama lainnya tidak saling terhubungan di bidang politik tetapi berhubungan di bidang ilmu pengetahuan. Khalifah Abbasiyah di Baghdad, Khalifah dinasti Fatimiyah Ubaidillah al-Mahdi, Khalifah Daulah Umayyah Abdurrahman III di Spanyol. Sabar. Mana ya? Mana? Lanjut, ada penaklukan Mesir. Jadi upaya memindahkan ibu kota pemerintahan ke Mesir untuk mempermudah pengaruh ke timur dan barat karena letak Mesir berada di antara keduanya. 3 kali gagal upaya penaklukan Mesir dari dinasti Abbasiyah, yakni pada tahun 913 Masehi atau 301 Hijriah, pada tahun 919 Masehi atau 307 Hijriah, dan usaha ketiga pada tahun 933 Masehi atau 321 Hijriah. Lanjut, para khalifahnya di bawah ketiga khalifah yaitu Al-Mu'izz Lidinillah pada tahun 993 hingga 975, Al-Aziz Billah, lalu Al-Hakim Biyamrillah. Berhasil memajukan peradaban Islam pada periode klasik. Tahun 970 Masehi atau 358 Hijriah mengerahkan pasukan dalam jumlah besar di bawah panglimanya Abu Hasan al-Jauhar dan berhasil menguasai Mesir pada bulan Jumadil awal
359 Hijriah atau 971 Masehi. Kemudian Jauhar pergi ke Masjid bin Tulun dan menyuruh muazin menyuarakan azan Syiah, yaitu Hayya ala khairil amal. Itulah azan pertama orang Syiah di Mesir. Lalu kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Mu'iz membangun perguruan tinggi Al-Jami' Al-Azhar dan meresmikan Universitas Al-Azhar tersebut pada tanggal 7 Ramadan 361 atau 22 Juni 972 Masehi. Khalifah Al-Aziz menjadikan istana-istana masjid dan perpustakaan sebagai tempat mengembangkan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Hakim membangun perpustakaan Darul Hikmah dan membentuk majelis ilmu atau lembaga seminar di istananya, tempat berkumpul sejumlah ilmuwan yang mendiskusikan berbagai cabang ilmu. Lalu persaingan tiga khalifah. Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah yang memberikan hadiah-hadiah kepada para ilmuwan yang datang berdiskusi ke istananya. Juga dilakukan oleh Khalifah Al-Makmum dari dinasti Abbasiyah, bahkan Al-Makmum dan memberikan hadiah emas batangan kepada para ilmuwan seberat buku yang diterjemahkannya. Demikian juga Khalifah Abdurrahman III dari dinasti Umayyah Cordova, selain memberi hadiah, bukan membelanjakan sepertiga dari pendapatan negara setiap tahun untuk memajukan ilmu pengetahuan, pengajaran, dan kebudayaan. Ilmuwan besar. Jadi ada Muhammad Al-Tamimi, ahli fisika dan kedokteran, Al-Kindi sejarah dan filsafat, Al-Nu'man ahli hukum dan menjabat sebagai hakim, Ali bin Yusuf wafat pada tahun 1009, seorang ahli astronomi, Abu Ali Al-Hasan, bahasa Latin Al-Ahzan, Ibnu Haytham yang merupakan peletak dasar ilmu fisika dan optik. Ibnu Al-Haytham menulis tidak kurang 100 karya yang meliputi bidang matematika, astronomi, filsafat, atau kedokteran. Karya monumentalnya kitab Al-Manazir mengenai ilmu optik, Amar Ibnu Ali Al-Musili dengan karya Al-Muntaqab fi Ilaj Al-Ain atau karya pilihan. Lalu kemajuan ekonominya. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dapat tercapai karena didukung oleh kemajuan ekonomi. Mesir juga dikenal sebagai negara yang kaya dari hasil pertanian karena tanah-tanah di lembah Sungai Nil subur. Lalu perkembangannya industri kerajinan juga seperti kerajinan tenun, keramik, perhiasan emas dan perak, peralatan kaca, kerajinan madu, ramu-ramuan, dan pengobatan. Dan sumber pemasukannya ada pajak, Al-Jawali, dan Al-Maskus. Para khalifah. Di bawah 6 khalifah yaitu Al-Zafir, Al-Muntansir, Al-Musta'li, Al-Amis, Al-Hafiz, Al-Zafir, Al-Faiz, Al-Adid. Nah, ada pun faktor-faktor penyebab kemunduran. Ini ada beberapa faktor. Yang pertama ada terjadinya disintegrasi wilayah. Yang kedua munculnya aksi perang salib. Yang ketiga kemunduran otoritas kekhalifahan terjadi karena pemberontakan. Lalu bencana kelaparan, sikap pilih kasih khalifah, konflik keluarga, lalu merekrut orang Negro dan Turki sebagai tentara, dan serangan yang dilancarkan oleh Salahuddin. Berikut materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.